Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini saya ngajak saudara untuk merenungkan tentang kasih karunia dan kebenaran. Ya, kita akan lihat firman Tuhan. Ini Injil Yohanes 1 ayat 14 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kalimat berikutnya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada dua, saudaraku. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, dalam Yesus, itu ada kasih karunia, tapi juga ada kebenaran. Penuh dengan kasih karunia, tapi juga penuh dengan kebenaran. Nah, saudaraku, kita nggak bisa benturkan akan dua hal ini. Hidup dalam kasih karunia itu berarti hidup dalam Kristus. Dan hidup dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran. Paham ya, saudaraku ya? Jadi, setiap orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dia harus memahami bahwa kasih karunia demi kasih karunia yang terus bertambah-tambah di dalam kehidupan seseorang, itu akan menuntun kepada kebenaran demi kebenaran yang lebih dan lebih lagi. Semakin dibenarkan, semakin hidup dalam kebenaran, sebagaimana semakin penuh akan kasih karunia, maka semakin penuh pula seorang anak Tuhan dalam kebenaran. Saudaraku, hari-hari ini kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian, ya. Dan salah satu kesaksian yang membuat kita merenung dan bertanya-tanya, ya saya tidak sebut namanya, itu adalah kesaksian tentang seorang hamba Tuhan yang pernah dipakai luar biasa di hari-hari yang lalu. Dia menjadi berkat luar biasa, tapi kemudian dia punya masalah dengan Tuhan. Ya, dia mulai ngaco, ya minum minuman keras, bahkan menurut kesaksian dan pengakuannya dia sempat terlibat obat-obatan dan sebagainya. Meskipun pelayanan tetap jalan, tetap nyanyi, tetap khotbah ya, di mana-mana dia tetap masih tetap seperti biasa, tapi sebetulnya dia sudah dalam masalah yang berat. Dinasehati oleh teman-teman, kamu nggak boleh gitu, tapi ya tetap aja tinggal. Dan pada puncaknya dia ada affair dengan seorang wanita, kemudian dia memutuskan untuk menceraikan istrinya. Dia tuntut istrinya cerai. Nah, istrinya tentunya sangat syok ya, karena sudah 20 tahun lebih mereka menikah, kok sampai dituntut cerai begitu. Nah, akhirnya karena mengeraskan hati sang suami ini, pengadilan, dan kalahlah si istri ini dan akhirnya bercerai. Dan menurut kesaksian dari si istri yang saya dengar, si istri ini seorang hamba Tuhan juga, itu berkata bahwa bagi saya itu hanya surat, perceraian itu surat, tapi bagi saya dia tetap suami saya. Jadi istrinya adalah seorang wanita yang setia. Tapi si laki-laki ini ya dia sedang mabuk asmara, saudaraku, dan akhirnya dia menikah dengan wanita yang dia jatuh cinta itu. Yang menikah, dan dia mengalami akan masa-masa yang dia bilang susah sekali. Ya berapa tahun itu dia mengalami masa-masa yang berat sekali. Dia bilang itu masa penghancuran buat saya. Dan saya dihabisin oleh komentar-komentar orang tentang siapa saya. Dia bilang, saya dikatain sebagai tukang kawin lah, tukang selingkuh lah, dan sebagainya. Dan dia
bilang bahwa saya menerima itu semua karena itu memang kesalahan saya, dia mengaku. Dan pada akhirnya dalam kesaksian yang saya dengar, saudaraku, hamba Tuhan ini berkata bahwa saya mengaku salah. Saya mengaku salah. Tetapi justru di dalam kehancuran itu kasih karunia Tuhan itu betul-betul nyata. Bahwa saya ini sudah nggak ada baiknya sama sekali. Saya ini brengseknya sudah sampai ke tingkat terendah, dia bilang begitu. Kemudian dia bilang, tapi justru disitulah kasih Tuhan itu dinyatakan. Dan saya merasakan akan kasih Kristus. Ketika semua orang dari gereja-gereja sudah nggak mau terima saya, kasih Kristus itu melawat. Nah, itu yang disaksikan, saudaraku ya. Nah, sekarang pertanyaan, saudara. Kalau sudah begini, bagaimana? Di satu sisi dia bilang bahwa dia diproses sama Tuhan dan dia kembali kepada kasih mula-mula kepada Kristus. Nah, hal itu membuat kita semua bersukacita, saudara. Hal itu membuat dia meninggalkan akan narkoba, dia meninggalkan minum-minuman keras, dia kembali menjadi penyembah Tuhan, dia mulai kembali lagi. Tetapi kehidupan pernikahannya bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya itu banyak yang berbeda pendapat. Yang satu berkata bahwa kita nggak boleh menghakimi, biar Tuhan saja yang menghakimi. Betul, memang kita bukan hakim, saudaraku. Tapi bagaimana sorot terang firman Tuhan mengenai satu kasus ini? Saudara, meskipun saya tidak sebut namanya, Anda pasti tahu ya, kalau Anda mengikuti ya. Menurut saya, saudaraku, sebuah kasih karunia yang dicurahkan, kasih karunia Tuhan Yesus yang melawat seseorang, itu akan memimpin pada kebenaran. Makin limpah kasih karunia, kebenaran yang Tuhan ingin kita hidupi, itu harus semakin melimpah juga. Nah, satu hal, bagaimana dengan pernikahannya? Ya, dia memang sudah menikah, sudah cerai dan sudah menikah lagi. Dan istrinya yang sekarang ini juga seorang yang mengalami kasih karunia Tuhan juga, begitu saudaraku ya. Mereka bertumbuh bersama-sama. Nah, ini menjadi perbantahan kan. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang berkata, ya sudahlah, lupakan yang lalu dan hidupi akan apa yang sekarang ada ini dengan terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tapi menurut saya, meskipun dia berkata semua orang yang konseling pada saya berkata, jangan sekali-kali Anda bercerai. Nah, itu adalah ketegasan dia di dalam prinsip tentang perceraian. Aku sudah salah, jangan mengikuti kesalahanku, begitu ya. Tapi bagi saya pribadi, saudaraku, ini sekali lagi saya katakan pribadi, bagi sidang jemaat Kahal ini pribadi. Saya mau katakan bahwa ada satu step yang dia mestinya bisa tempuh, yaitu kembali kepada istri pertama. Dia minta maaf. Dan kalau istri pertama masih mau menerima dia, karena dari apa yang saya dengar dari kesaksian istri pertama, itu istrinya tetap menganggap dia suami. Sempat mau bunuh diri, saudaraku. Sempat mau bunuh diri, tapi akhirnya dia dijamah Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Seharusnya dia mau datang kepada istri pertama, yang minta ampun, yang mungkin sudah dilakukan gitu. Dan dia berkata, aku mau hidup benar. Karena aku sudah terima kasih karunia Tuhan, maka aku harus hidup dalam kebenarannya. Dan kebenarannya, engkau adalah istri masa mudaku. Aku mau setia dan kembali kepadamu. Itu yang menurut saya harus dia lakukan. Nah, saudaraku, ini beda kasus ya. Kalau
istrinya sudah menikah lagi juga, ya, itu beda kasus. Ini beda, dia yang menceraikan istrinya, dan dia yang menikah lagi. Dan dia mengalami lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka dia juga harus mengalami kebenaran dari Tuhan. Saya akan bacakan saudaraku di dalam surat Titus ya. Setelah Timotius ada surat Titus. Di dalam surat Titus mana Titus? Iya, ini surat Titus. Iya. Titus 2 ayat 11 sampai 12 ya. Saya bacakan. Judulnya Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia itu tujuannya menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari dosa kan, dan akibatnya. Ayat 12. Ia mendidik kita. Jadi orang yang beroleh kasih karunia itu dididik. Kan begitu. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Nah sekarang kita coba ya saudaraku, kita bukan menghakimi atau menilai akan kasus, sebab kita tidak berdiri pada sepatunya. Tapi saya hanya mau mengupas firman Tuhan ini. Kasus yang tadi kita angkat itu hanya sebagai satu gambaran ya, satu ilustrasi yang membuat kita bisa merenung dengan lebih tajam. Kita kalau beroleh kasih karunia yang menyelamatkan, maka kita akan dididik untuk meninggalkan kefasikan. Jadi menceraikan istri yang tidak mau bercerai dan istri yang setia itu fasik atau tidak. Nah itu satu, itu harus ditemukan. Yang kedua, keinginan duniawi. Dia mendapatkan akan gadis atau wanita lain yang lebih muda, lebih cantik, yang lebih cocok, ya dia bilang lebih cocok gitu saudaraku ya, bisa nyambung ngomong dan sebagainya. Itu apakah bukan keinginan duniawi? Kemudian, dan supaya kita hidup bijaksana. Apakah itu bijaksana? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah tidak terluka? Adil. Nah, kata adil ini saya ingin saudara garis bawahi. Ya, jadi ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil. Manakah keadilan terhadap istri yang dia tinggalkan, sementara dia katanya menerima kasih karunia Tuhan, dan dia dipulihkan, dan dia bisa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan dengan yang baru. Adilnya di mana? Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini sementara loh, dalam dunia sementara ini. Ya, inilah perenungan saudaraku, bahwa kasih karunia itu tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun kasih karunia itu kadang-kadang nggak masuk akal. Orang seperti itu kok tetap dikasihi Tuhan. Itu kasih karunia. Tetapi kita harus tahu bahwa kasih karunia itu akan membawa seseorang yang beroleh kasih karunia kepada segenap kebenaran. Yaitu dengan mendidik kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijak, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya berharap saudara tangkap dan kita taruh nilai-nilai itu di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.